91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan Pemirsa, pencurian data kembali terjadi. Sebuah tweet menyebutkan bahwa hacker telah mencuri dan membocorkan 15 juta data pengguna e-commerce Tokopedia. Setidaknya ada 91 juta data pengguna Tokopedia yang dilaporkan dijual di dark web seharga 5.000 US dollar atau sekitar 73,4 juta rupiah. Halo semuanya, selamat datang dalam video analisis mendalam dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah dan menjelaskan sebuah topik yang sangat krusial dan penting di era digital ini, yaitu analisis kebocoran data pada Tokopedia beserta implementasi keamanan sistem informasi. Teman-teman sekalian, di era transformasi digital, data seringkali disebut sebagai the new oil, sebuah aset yang sangat berharga. Namun, seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada platform digital, ancaman terhadap privasi dan keamanan informasi juga semakin nyata. Dan di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data pribadi masyarakat bukan lagi hal yang asing, baik yang menimpa sektor swasta maupun lembaga negara. Salah satu titik balik terbesar yang mengguncang kepercayaan publik terjadi pada bulan Mei tahun 2020 silam. Salah satu raksasa e-commerce terbesar di Indonesia yaitu pada Tokopedia, dan mengalami insiden peretasan berskala masif yang mengakibatkan puluhan juta data pengguna bocor dan diperjualbelikan di dark web. Dan fenomena ini menjadi alarm keras nih bagi kita semua mengenal betapa pentingnya keandalan sebuah sistem informasi. Dalam video ini kami akan membahas dan membedah kasus tersebut secara komprehensif, mulai dari kronologi kejadian, dampak yang ditimbulkan dari berbagai sudut pandang, analisis teknis celah keamanan, hingga langkah mitigasi dan arsitektur keamanan yang ideal untuk masa depan. Untuk mengetahui bagaimana awal mula insiden besar ini terjadi, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Teman-teman, mari kita kembali kepada bulan Mei tahun 2020. Jagat dunia maya, khususnya komunitas keamanan cyber, dikejutkan oleh temuan dari sebuah akun firma pengawasan peretasan bernama @underthebridge di platform Twitter. Mereka mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di mana seorang peretas dengan nama samaran Shiny Hunters mengklaim telah berhasil menjebol basis data milik Tokopedia. Pada awalnya, laporan yang beredar menyebutkan ada sekitar 15 juta akun pengguna yang terdampak. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, skala peretasan ini melonjak drastis. Berdasarkan data yang divalidasi, jumlah akun yang bocor membengkak hingga mencapai 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant atau penjual. Jika kita merujuk pada pemberitaan dari CNN Indonesia dan kata data yang sempat viral saat itu,
Basis data yang berhasil dicuri tersebut dipajang dan diperjualbelikan di forum bawah tanah bernama Red Forums. Sang peretas awalnya mematok harga sebesar $5.000 Amerika atau sekitar 70-74 juta rupiah pada masa itu, dan itu diuntukkan pada siapa saja yang ingin membeli data mentah tersebut. Lalu, apa saja sih data yang bocor? Data yang berhasil dieksploitasi meliputi nama pengguna, alamat email, nomor telepon yang terdaftar, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga nilai hash dari sebuah kata sandi ataupun password mereka. Meskipun pihak Tokopedia segera merilis klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa informasi tersebut super sensitif, seperti kata sandi asli dan data maupun kartu pembayaran tetap aman karena terlindungi oleh enkripsi. Namun naasnya nasi telah menjadi bubur. Kepanikan publik tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, beberapa bulan setelahnya tautan untuk mengunduh database tersebut justru disebarkan secara cuma-cuma alias gratis di berbagai grup media sosial. Skala kebocoran yang menyentuh angka 91 juta ini tentu melahirkan efek domino yang sangat besar, tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara hukum dan bisnis. Untuk membahas dampak tersebut, akan saya berikan kepada rekan saya. Rekan-rekan semua, insiden yang menimpa Tokopedia ini membuktikan bahwa kebocoran data bukanlah sekedar masalah teknis operasional, melainkan sebuah bencana reputasi yang membawa dampak luar biasa terhadap aspek hukum, sosial, dan bisnis perusahaan. Pertama, dari aspek bisnis dan reputasi, kepercayaan pelanggan dan customer trust adalah mata uang utama dalam industri e-commerce. Ketika data pribadi 91 juta pengguna tersebar, kredibilitas Tokopedia sebagai platform yang aman langsung merosot tajam. Banyak pengguna yang merasa cemas dan memilih untuk menghapus akun atau beralih ke platform pesaing. Kedua, dari aspek hukum yang sangat masif, akibat kelalaian dalam menjaga kerahasiaan data konsumen ini, sebuah lembaga swadaya masyarakat atau Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI mengambil langkah hukum yang sangat serius. Mereka melayangkan gugatan resmi terhadap Tokopedia dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak main-main, nilai gugatan material atau imaterial yang diajukan mencapai 100 miliar rupiah. Gugatan ini didasarkan pada argumen bahwa platform telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya dan melindungi data pengguna yang telah diamanatkan oleh regulasi yang ada. Ketiga, jika kita ditinjau dari aspek sosial dan regulasi nasional, kasus Tokopedia ini menjadi pemicu atau kalifikator utama yang menyadarkan masyarakat akan rapuhnya perlindungan privasi di negeri ini. Seperti yang sempat ramai dibahas di media sosial mengenai aksi gerak Brief RUU PDP, insiden ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada pemerintah dan DPR kala itu. Publik mendesak agar regulasi yang tumpang tindih segera dibenahi. Hasil dari desakan sosial yang bermula dari kasus-kasus seperti ini akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, setelah kita memahami betapa fatalnya dampak negatif yang ditimbulkan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi dari sudut kacamata IT. Dari analisis tadi, kita tahu kalau mengamankan pintu keluar saja itu tidak cukup. Dalam dunia cyber, kita butuh strategi defense in depth atau pertahanan berlapis. Jadi, bagaimana wujud pertahanan berlapis yang ideal? Mari kita bedah dalam 4 lapisan. Lapisan yang pertama, yaitu mengamankan pintu gerbang. Ini gunanya untuk mencegah robot atau peretas mengirim ribuan permintaan data palsu dalam hitungan detik. Lalu, siapapun yang punya atau mau mengakses data sensitif, bahkan karyawan internal sekalipun, harus selalu diverifikasi ulang fungsinya. Lapisan yang kedua, perketat penjagaan aplikasi.
Jadi sistem itu tidak boleh mengecek apakah orang ini punya akun, tetapi harus mengecek apakah orang ini berhak melihat data yang dia minta. Jangan pakai nomor urut seperti ID 123 untuk data pengguna. Pakai kode acak agar peretas tidak bisa menebak dan mencuri data secara berurutan. Lapisan yang ketiga, kunci brankas data. Lupakan teknologi lama seperti ID5, kita perlu pakai algoritma modern yang sangat berat dipecahkan oleh komputer peretas. Setiap password pengguna harus ditambahkan kode acak yang unik. Jadi meskipun ada dua pengguna yang passwordnya sama, hasil enskripsinya pasti akan berbeda. Jadi akan terlihat sangat berbeda. Ini membuat peretas akan kesulitan. Jadi untuk lapisan yang terakhir, yaitu pasang kamera pengawas. Kita butuh sistem 24 jam untuk hal ini ya teman-teman. Kita harus punya sistem yang langsung berbunyi atau otomatis memblokir akses jika ada aktivitas yang mencurigakan. Contohnya, jika tiba-tiba ada satu akun yang mengunduh jutaan dalam waktu 1 menit. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, dengan pertahanan berlapis ini, kalau peretas berhasil menjebol satu lapisan, mereka akan langsung dihadang oleh lapisan berikutnya sebelum sempat membawa kabur data yang berharga. Intinya, masih ada backup pelindung lah di antara sistem tersebut. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke analisis yang berikutnya. Jadi setelah mengetahui kronologi, dampak, dan analisis teknis dari kebocoran data Tokopedia, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara mencegah kejadian serupa agar tidak terulang di masa depan. Jadi menurut kami langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat tata kelola keamanan informasi di tingkat organisasi. Perusahaan memerlukan penerapan standar keamanan yang jelas seperti ISO agar pengelolaan data dan aset informasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Selain itu, proses pengembangan aplikasi juga harus menerapkan Secure Software Development Life Cycle atau Secure SDLC, sehingga aspek keamanan sudah diperhatikan sejak tahap perencanaan, pengembangan, pengujian hingga aplikasi digunakan oleh pengguna. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian keamanan secara berkala. Tidak boleh hanya mengandalkan sistem yang sudah berjalan, tetapi harus rutin melakukan vulnerability assessment dan penetration testing untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara ini, resiko serangan cyber dapat dikurangi sejak awal. Dari sisi teknologi, penerapan Zero Trust Architecture juga menjadi solusi yang penting. Konsep ini melakukan proses verifikasi sebelum memperoleh akses ke data atau layanan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan akses dan membatasi pergerakan penyerang di dalam jaringan. Selain itu, perlindungan data harus diperkuat melalui penggunaan enskripsi yang modern. Data pengguna sebaiknya menggunakan algoritma hashing yang lebih aman seperti Bcrypt atau Argon 2 agar data tetap terlindungi apabila data kebocoran basis data. Penerapan multifaktor authentication atau MFA yang juga sangat penting memberikan lapisan keamanan tambahan pada akun pengguna. Dengan adanya verifikasi kedua, akun tidak mudah diambil alih meskipun data sandi berhasil diketahui oleh pihak lain. Yang terakhir, keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga pengguna. Pengguna perlu membuat kata sandi yang kuat, menghindari penggunaan data kata sandi yang sama pada banyak akun, serta selalu waspada terhadap berbagai bentuk phishing atau penipuan digital. Dengan penerapan tata kelola yang baik, teknologi keamanan yang kuat, serta peningkatan kesadaran pengguna, diharapkan menjadi insiden kebocoran data seperti ini yang terjadi pada Tokopedia dapat diminimalkan dan ekosistem digital Indonesia menjadi lebih aman di masa yang mendatang. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu kita telah sampai di bagian akhir analisis kesimpulan terbesar yang dapat kita ambil
dari kasus kebocoran dan teknologi Tokopedia tahun 2020 adalah bahwa keamanan informasi bukan sebuah produk statis yang sekali beli lalu selesai, melainkan sebuah proses analisis dinamis yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Keamanan sistem informasi yang hanya bisa disampai melalui sinergi yang harmonis antara tiga komponen utama, yaitu adalah teknologi yang mutakhir dan proses atau regulasi, tata kelola yang ketat, dan kesadaran dan kemanusiawi. Itu sendiri selaku penggunaan maupun pengelola data pribadi dengan implementasikan keamanan yang sistem yang berlapisan serta kepatuhan penuh terhadap undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku. Kita semua berharap dapat membangun sebuah ekosistem digital Indonesia yang aman, yang terpercaya dan yang di masa depan. Ya, baik.